Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi dengan aku Alin Hidayatullah selaku mahasiswa dari Universitas Negeri Padang. Nah, kali ini aku akan membahas hal yang sangat menarik dan menarik, yaitu mengenai komunikasi. Sebelum itu, aku mau nanya, pernah nggak sih rekan-rekan merasa sudah menyampaikan sesuatu dengan jelas, tetapi orang lain malah sulit memahami apa yang rekan-rekan sampaikan? Atau mungkin malah sebaliknya, rekan-rekanlah yang sulit memahami apa yang orang lain sampaikan. Nah, teman-teman, disinilah pentingnya berkomunikasi. Komunikasi bukan hanya tentang berbicara, tetapi bagaimana tentang menyampaikan sesuatu dengan baik sehingga pesan tersebut dapat dipahami. Apabila komunikasi berjalan dengan efektif, maka rekan-rekan akan terhindar dari konflik. Nah, karena hal itu, jadi di sini aku akan membahas mengenai 3 hal yang sangat menarik nih, teman-teman. Yang pertama, apa sih sebenarnya makna dari komunikasi? Nah, yang kedua, bagaimana proses dari terjadinya komunikasi? Dan yang ketiga, bagaimana strategi komunikasi agar komunikasi berjalan dengan efektif? Untuk itu teman-teman, karena materi yang akan kita bahas ini sangat menarik, teman-teman saksikan video ini sampai akhir. Stay tune. Nah, teman-teman, untuk yang pertama aku akan membahas makna komunikasi. Jadi di sini aku mengambil 2 pendapat ahli yang menjelaskan mengenai makna komunikasi. Yang pertama menurut Harold D. Laswell. Nah, di sini dia berpendapat bahwa komunikasi merupakan proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan dengan menggunakan media tertentu sehingga menghasilkan sebuah efek. Yang kedua, menurut Everett and Rogers. Nah, di sini dia berpendapat bahwa komunikasi merupakan proses pemberian informasi dari satu sumber ke beberapa sumber atau lebih dengan tujuan untuk mempengaruhi atau merubah tingkah laku mereka. Nah, jadi di sini dapat rekan-rekan pahami bahwa komunikasi merupakan proses pemberian informasi dari komunikator kepada komunikan dengan menggunakan media tertentu dengan harapan dapat merubah tingkah laku mereka. Nah, rekan-rekan, untuk yang kedua, aku akan membahas mengenai proses terjadinya komunikasi. Nah, di sini aku mengambil referensi dari jurnal Ilmu Komunikasi yang ditulis oleh Amin dan teman-teman pada tahun 2020. Di sini dikatakan bahwa proses komunikasi adalah tahapan yang dilakukan dari mulai menyampaikan pesan hingga pesan tersebut dapat dipahami. Di sini dikatakan proses dalam komunikasi itu ada 6. Yuk kita bahas satu-satu. Nah, yang pertama teman-teman, di sini ada komunikator atau yang menyampaikan pesan. Nah, komunikator merupakan orang pertama yang memiliki ide, gagasan, informasi yang ingin disampaikan. Komunikator ini bertujuan untuk menyusun pesan tersebut sehingga dapat mudah dipahami. Contohnya di sini seorang guru yang menjelaskan materi di kelas. Nah, guru di sini berperan sebagai komunikator. Nah, yang kedua diperlukan yang namanya pesan. Pesan ini merupakan informasi yang ingin disampaikan, bisa mungkin perasaan, pendapat, opini, ataupun lain sebagainya. Contohnya di sini seperti guru menjelaskan materi. Materi yang ingin disampaikan itulah yang namanya pesan. Nah, rekan-rekan, yang ketiga di sini ada yang namanya media. Media ini merupakan alat yang digunakan untuk menunjang komunikasi agar berjalan dengan efektif. Bisa seperti media lisan dan secara langsung, media tulisan seperti buku, elektronik seperti rekan-rekan menggunakan smartphone, aplikasi Zoom, dan lain sebagainya. Nah, rekan-rekan, yang keempat ada yang namanya komunikan atau penerima pesan. Komunikan ini dia bertugas untuk menerima pesan yang telah disampaikan oleh komunikator dan dia memahaminya. Seperti yang saya jelaskan tadi, apabila guru menjelaskan materi di kelas, maka komunikannya adalah siswa yang berada di kelas tersebut. Nah, rekan-rekan, selanjutnya yang kelima ada namanya umpan balik atau feedback. Umpan balik ini adalah berupa respon atau tanggapan dari apa yang telah disampaikan oleh komunikator. Misalnya di sini, seperti guru telah menjelaskan, maka umpan balik yang diberikan oleh siswa tersebut seperti bertanya dan mengajukan pendapatnya. Nah, rekan-rekan, yang terakhir dari proses komunikasi ada yang namanya noise atau gangguan atau juga bisa disebut hambatan. Gangguan ini adalah hal yang menghambat komunikasi dapat berjalan dengan efektif.
Misalnya apabila guru menjelaskan materi di kelas, gangguannya bisa siswanya yang bising, siswanya yang izin kesana kesini, itu merupakan contoh dari yang namanya gangguan. Nah, teman-teman, aku udah ngejelasin tadi ada 6 proses komunikasi. Jadi komunikasi itu bukan hanya tentang menyampaikan pesan, tetapi bagaimana pesan tersebut dapat diterima dan dipahami oleh orang lain. Hadirnya feedback di sini memastikan bahwa komunikasi itu berjalan dengan efektif, karena feedback di sini akan memberikan tanggapan sejauh mana penerima pesan tersebut memahami pesan yang disampaikan. Jadi teman-teman penting untuk memahami yang namanya proses terjadinya komunikasi. Nah, teman-teman, untuk yang ketiga atau yang terakhir aku akan membahas mengenai strategi komunikasi. Menurut Miftah tahun 2019 dalam jurnal Teknodik dengan judul Strategi Komunikasi yang Efektif dalam Pembelajaran, dia mengatakan ada 5 strategi komunikasi yang efektif. Yang pertama, pesan harus jelas dan tidak bias. Maksudnya di sini dalam penyampaian pesan tidak boleh ada perubahan makna sehingga tidak terjadi miskomunikasi. Yang kedua, komunikasi harus menyesuaikan dengan tingkat pemahaman audiens. Maksudnya di sini rekan-rekan harus bisa membedakan bagaimana gaya berkomunikasi antara rekan-rekan berbicara dengan yang lebih muda, dengan yang lebih tua, dengan dosen, dengan siswa, dan lain sebagainya. Yang ketiga, rekan-rekan dalam berkomunikasi harus melibatkan audiens agar terjalinnya komunikasi dua arah. Komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang terjadi secara dua arah atau timbal balik. Yang keempat, rekan-rekan harus memberikan kesempatan untuk penerima pesan memberikan respon. Respon dari penerima ini penting untuk mengetahui apakah pesan tersebut dapat dipahami dengan baik. Yang kelima, rekan-rekan harus memberikan waktu kepada penerima pesan untuk memahami pesan yang rekan-rekan sampaikan, sehingga di sini tidak akan terjadi miskomunikasi. Jadi di sini strategi komunikasi yang efektif tidak hanya tentang berbicara, tetapi bagaimana rekan-rekan dapat menyampaikan pesan itu dengan baik dan memastikan audiens rekan-rekan dapat memahami apa yang rekan sampaikan. Nah, rekan-rekan, kita udah di ujung video nih. Tadi kita udah membahas 3 hal yang sangat menarik, mulai dari makna, proses, hingga strategi. Jadi di sini dapat kita pahami bahwa komunikasi bukan hanya tentang berbicara, tapi bagaimana pesan tersebut dapat dipahami. Dengan memahami prinsip dan strategi komunikasi yang baik, maka komunikasi rekan-rekan akan berjalan dengan baik dan efektif sehingga akan mendapatkan satu pemahaman yang sama. Sekian dari aku, Awan Hidayatullah. Apabila ada kesalahan, aku mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.